Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. 91,1 FM Radio Rabbani, merajut ilmu dan peradaban, generasi Rabbani dimanapun antum berada. Jazakumullah khairan untuk para antum semua yang masih tetap setia bersama di 91,1 FM, atau untuk antum yang baru saja menemukan frekuensi kami di 91,1 FM. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmatnya pada kita di kesempatan hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Kita bermohon juga salawat ini tersambung selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, dan juga kepada orang-orang yang tentunya istiqamah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Taib generasi Rabbani dimanapun antum berada, kaum muslimin dan kaum muslimah, ikhwani wa akhwati fiddin, para pencinta ilmu, khususnya di hari Sabtu ini kita bersama guru kita mengkaji atau membahas tematik untuk kajian kita kali ini. Nanti akan disampaikan oleh Ustaz seputar materi, dan seperti biasa jika waktu memungkinkan di akhir sesi nanti antum bisa bertanya seputar materi di 0812 73 33 5531. Dan antum juga bisa menyimak siaran kita live di laman Facebook di Radio Rabbani 91,1 FM, di halaman pribadi Ustaz, dan juga di Kampar Mengaji TV, serta banyak lagi channel dakwah yang insyaallah bekerja sama dengan kita untuk menyiarkan dakwah ini. Taib generasi Rabbani dimanapun antum berada, kaum muslimin dan kaum muslimah, ikhwani wa akhwati fiddin, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja kepada pembahasan untuk hari ini. Kepada Ustaz kita persilahkan, fal yatafadhal mashkur. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral kiram, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM, atau saudara dan saudariku, bapak dan ibu, para pemirsa melalui laman Facebook dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah, di pagi yang cerah ini kembali kita bisa bertemu melalui radio, melalui acara ini. Mudah-mudahan Allah mencerahkan hati kita dengan ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan iman yang kuat, serta melahirkan pula atau berbuah amal yang dibuat, diterima dan bermanfaat pada hari kiamat insyaallah ta'ala. Oleh itu marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat ini. Semoga semakin lama semakin terasa nikmatnya ilmu, amal dan iman ini. Ma'asyarul kiram, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menghasung kita untuk selalu berada di majelis-majelis zikir dan ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah, yang membuat kita, lisan kita selalu basah dengan zikrullah dan hati kita senantiasa bersemi dengan ilmu dan iman serta amal. Semoga selawat dan salam kita senantiasa disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga beliau semakin eksis dalam hati sanubari kita dan semakin cinta kita kepadanya dan kepada para sahabatnya, para ahli baitnya, dan orang-orang istiqamah di atas jalannya sampai hari kiamat. Ikhwani wa akhwati billah, para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah, menjelang Nataru, ini istilah baru, Natal dan Tahun Baru, barangkali ada munasabah yang perlu kita ingatkan, bahwasanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di antara kerusakan yang terjadi pada umat-umat sebelum kita, yang khususnya yang satu sumber dari kita, yaitu sama-sama agama samawi, dan yang paling eksis sampai hari ini adalah agama Islam, Yahudi dan Nasrani. Dan Allah SWT telah menjadikan kita sebagai khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang diutus kepada manusia. Kemudian Allah juga telah menjadikan kita umat yang paling modern, umat yang paling adil, umat yang paling sempurna, sehingga harus dijadikan sebagai ikutan dan jadi saksi bagi umat yang lain. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah telah kami jadikan kalian umat yang wasata. Umat wasatan ini tafsirkan para ahli tafsir dengan makna umat yang adil, yang tidak ada kezaliman padanya kalau mereka mengikuti agamanya dengan benar, dan tidak pula ada ketidakpedulian, tetapi di antara melampaui batas dan tidak terlalu memperhatikan batas, tapi berada di tengah-tengah.
yaitu bersikap adil. Kemudian menafsirkan pula dengan kamilin, umat yang sempurna, sehingga tidak memerlukan lagi tambahan-tambahan dari umat-umat yang lain dalam agamanya. Bahkan dalam urusan dunia, Islam telah sangat sempurna. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala ingin kita menjadi saksi, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalian yang harusnya menjadi saksi bagi manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul menjadi saksi bagi kalian. Ini ayat ini subhanallah, pertama Allah jadikan kita sempurna. Yang kedua, Allah jadikan kita sebagai pengadil, sebagai penghakim, sebagai rujukan, sebagai saksi. Karena kita nanti juga akan disaksikan oleh Nabi SAW. Mau tidak mau kita harus selalu mengikut Nabi SAW, sebab kesaksian Nabi nanti tentu berdasarkan ilmu yang dia wariskan pada kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka kita dilarang dalam Islam oleh Nabiul Islam, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikuti hawa nafsu atau mengikuti penyimpangan-penyimpangan dari agama manapun. Ya, kalau agama samawi saja yang menyimpang, melakukan penyimpangan dalam agamanya, dilarang kita mengikutinya, apalagi agama yang bukan samawi, yang pada asalnya juga bukan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada dasarnya sama sekali. Nah, di antara yang diada-adakan oleh orang-orang agama sebelum kita adalah seperti yang akan terjadi di depan kita, adalah memperingati kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tentu saja mereka mengadakan peringatan itu tentu saja dengan ada alasan baik secara filosofis maupun alasan logis akademis, pasti ada. Alasannya adalah mereka dalam rangka menyatakan cinta kepada Nabi Isa alaihissalam, mencintai Nabi Isa dan membesarkannya, karena menta'zim Nabi itu adalah wajib bagi orang-orang beriman. Bahkan orang Islam yang hari ini juga wajib untuk menta'zim Nabi Isa alaihissalam, karena kita diwajibkan beriman kepada seluruh Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh untuk menghormati Nabi Musa, menghormati Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Nuh, dan seterusnya. Wajib kita menghormati cerita amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Rasul dan orang-orang beriman telah beriman kepada apa yang Allah turunkan, beriman kepada Allah, beriman kepada kitabullah, kitab Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah dan hari akhir. Dan la nufarriqu baina ahadin min rusulih, mereka semua beriman kepadanya, pada seluruh rasul, dan tidak membeda-bedakan rasul itu dari sisi keimanan kepadanya dan mencintainya. Nah, inilah hakikat iman kita. Namun mencintai Nabi Isa alaihissalam, mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam, mencintai Nabi Musa alaihissalam, tidaklah mesti dengan mengikuti hal-hal yang diada-adakan oleh umat-umat mereka. Karena pada dasarnya rusaknya umat-umat sebelum kita, seperti yang dikatakan Nabi SAW, innama ahlakal ladzina man kana qablakum fa innama ahlaka man kana qablakum
su'aluhum wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, itu terlalu banyak bertanya, yaitu membahas dan mendalami yang tidak diperlukan, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka berselisih dengan nabi-nabi mereka sendiri. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, dilaranglah oleh Nabi SAW umat ini untuk terlalu banyak bertanya dan terlalu mendalami masalah kalau budak tidak berbuah amal. Ini terlarang dalam agama kita, karena agama ini adalah dinul amal. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ditafsirkan oleh para ahli tafsir, al-huda itu adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haqq, agama yang hak, agama yang melahirkan amal. Bukan hanya sekedar ilmu untuk ilmu, hanya sekedar mengasah intelektualitas, tidak. Maka rusaknya umat dulu karena mereka tidak konsisten dengan apa yang diajarkan oleh para nabi mereka. Nah, termasuk dalam hal ini adalah Nabi Isa alaihissalam dan nabi-nabi sebelumnya tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk merayakan hari kelahirannya. Lalu mereka mengada-ngada, akhirnya mereka menyimpang daripada ajaran nabinya. Nah, sebenarnya kalau berdasarkan alasan logis dan filosofis, karena kita mengakui Nabi Isa alaihissalam adalah sebagai nabi yang diutus, Abdullah dan hamba Allah, bukan sebagai anak Allah, maka kita seharusnya juga bergembira dengan Nabi Isa alaihissalam. Kalau orang-orang saudara kita orang Nasrani merayakan hari kelahiran Isa karena cinta kepada Nabi Isa, harusnya kita juga ikut merayakan hari Natal ini karena cinta kita tabini Nabi Isa alaihissalam. Tapi apakah ini boleh-bolehkan atau tidak? Sekali lagi kita katakan bahwa merayakan kelahiran itu sendiri dalam agama Nabi Isa alaihissalam juga tidak ada anjurannya. Oleh sebab itu, mengikuti sesuatu yang diada-adakan dalam agama lain, bahkan dalam agama kita, ada terlarang. Maka kita tidak dibolehkan untuk mengikuti apa yang diada-adakan oleh agama lain. Bahkan apa yang Allah turunkan dalam syariat Nabi sebelum kita tidak dibolehkan untuk mengikutinya kecuali ada syariat kita yang membolehkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Nabi ingatkan umat ini akan kesesatan atau jangan mengikuti jalan umat-umat sebelum kita. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, zira'an bi zira'. Kalian pasti akan mengikuti cara-cara agama orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbi la dakhaltumu, sampai kandai mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikuti mereka. Lalu sahabat bertanya, al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah. Kata Nabi, faman? Orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah, lalu siapa lagi? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, adalah terlarang pada hukum asalnya mengikuti, merayakan atau menghidupkan, bekerjasama dalam menghidupkan yang merupakan simbol-simbol agama yang sudah dinasak dengan agama Islam ini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, melakukan amalan-amalan yang mirip dengan amalan-amalan yang diada-adakan dalam agama lain adalah terlarang, sekalipun sama-sama agama samawi. Apalagi mengada-ngada sesuatu yang sama, bukan hanya diadakan, yang asli pun yang sudah dinasak tidak boleh kita ikuti, apalagi sesuatu yang diada-adakan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, merayakan kelahiran Nabi Isa alaihissalam dalam agama Nasrani sendiri adalah suatu hal yang diada-adakan, sebagaimana sebagian kaum muslimin dalam hal ini juga
melakukan tasyabbuh, yaitu dengan memperingati atau merayakan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang generasi yang paling mencintai Nabi sendiri tidak melakukannya, dan generasi setelahnya yang cintanya tak jauh dari cinta para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak merayakannya. Kapan datang? Setelah umat lemah dalam bidang ilmu dan amal, sehingga lahirlah berbagai pemikiran-pemikiran yang menyebabkan semakin ramainya ikhtilaf di antara umat ini. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, sebagaimana orang-orang dulu dengan mengada-ngada sesuatu dalam agamanya, mereka berpecah belah, mereka sampai tidak bisa beribadah dalam suatu rumah ibadah yang sama. Masing-masing aliran punya tempat ibadah khusus. Oleh itu datanglah peringatan dari Nabi SAW kepada kita, dan peringatan ini merupakan mukjizat Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Dan orang-orang Nasrani terpecah belah pula menjadi 72 golongan. Wasataftariqu hadhil ummah, dan umat ini akan berpecah pula menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya potensi masuk neraka. Ya, kalau dengan neraka harusnya kita sangat berhati-hati dengan perpecahan ini. Qila, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Man hiya ya Rasulullah? Qala ma kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang satu yang selamat itu adalah mereka yang berada atau di atas agama seperti saya dan sahabatku hari ini beragama. Kalimat al-yawm harus digarisbawahi, dilingkari dengan lingkaran emas, yaitu hari mereka beragama seperti saya dan sahabat-sahabatku hari ini beragama. Dan inilah letak beratnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini di mata para sahabat sangat penting. Buktinya, karena dia penting maka sering diulang-ulang dan diriwayatkan oleh ramai sahabat. Sebagian menyebutnya sebagai hadis mutawatir. Diriwayatkan hadis ini dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala, yang merupakan sahabat paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu an abi, yang merupakan penulis wahyu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abdullah bin Amr bin Al-As, yaitu seorang sahabat yang merupakan fuqaha di kalangan sahabat, al-abadilatul arba'ah, penulis wahyu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an abi. Wa Anas ibn Malik, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang merupakan radhiyallahu taala anhu, yang membantu Nabi 10 tahun sejak Nabi hijrah sampai wafat, yang mengenal detail tentang kehidupan Rasulullah SAW. Kemudian diriwayatkan oleh Auf ibn Malik al-Ashja'i, yang diriwayatkan pula oleh Abu Musa al-Ash'ari faqihul Kufah, di kalangan sahabat Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Kemudian Abu Umamah al-Bahili. Kemudian diriwayatkan pula oleh Jabir bin Abdullah bin Haram al-Khazraji al-Ansari. Kemudian diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud al-Huzali radhiyallahu taala anhu, wa Sa'd bin Abi Waqqas, wa Abu Darda, wa Wathil bin al-Asqa, wa Ali bin Abi Talib, wa Umair bin Auf al-Muzani, ya, dan lain-lainnya. Ini menandakan satu, bahwa hadis ini sangat penting karena diulang-ulang riwayatnya. Dua, Nabi menyebutkan lebih dari satu majelis karena peringatan ini sangat penting. Sayangnya banyak sahabat yang mendengarkannya. Dan yang ketiga,
bahwasanya sahabat sangat berhati-hati dalam beragama. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kalau Nabi sudah berikan solusi bahwa jalan yang selamat itu adalah jalan Nabi beragama di zaman itu, maka andainya kita melihat sesuatu dalam agama ini diada-adakan oleh sebagian anak atau sebagian ulama umat ini, maka kita kan pasti akan mengatakan ini tak boleh diikuti. Sebab apa? Sebab jangan-jangan ini masuk dari 72 golongan. Karena Nabi katakan saya beragama, yaitu orang-orang yang beragama seperti saya dan sahabatku hari ini beragama di zaman Nabi alaihissalam. Apalagi kalau seandainya itu datang dari agama di luar agama kita, maka tidaklah patut seorang anak muslim, seorang muslimah, remaja muslim, remaja muslimah, orang tua muslim, orang tua muslimah yang beriman pada Allah dan Rasul mengikuti seremonial, ritual dan mendukung agama yang telah dibatalkan oleh Allah yang pemilik agama itu sendiri, apalagi yang diada-adakan oleh umat itu sendiri, bukan asli dari yang Allah turunkan atau yang diajarkan oleh nabi sebelum kita, yang sudah diajarkan nabinya sendiri, sudah dirasakh dengan agama Islam dibawa oleh Nabi SAW, maka menyerupai mereka adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kenapa kita dilarang iftiraq? Karena iftiraq itu, perpecahan itu melemahkan kita. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Perpecahan itu membuat kita saling bermusuh-musuhan dan tentu saja akan melahirkan fitnah di antara kaum muslimin, karena di saat terjadi misalnya perselisihan, masing-masing akan mengatakan dia di atas yang benar, seperti orang yang dalam jalan di perjalanan macet di jalan. Orang-orang yang konsisten di jalur utama akan tetap disalahkan oleh yang masuk jalur-jalur yang tidak legal. Mereka semuanya dengan harapan, dengan perkiraan masuk jalur kanan ini padahal jalur orang lain, padahal tidak boleh secara aturan, dengan alasan lepas dari kemacetan, tapi ternyata menimbulkan kemacetan lebih dahsyat. Ada yang masuk lagi dari kiri dengan alasan yang sama, dari sana masuk lagi, akhirnya bertembung di tengah jalan, di persimpangan, tak bisa bergerak. Akhirnya yang terjadi adalah saling mengklakson, saling menyalahkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, konsisten di atas jalur utama dan tidak melihat peluang-peluang untuk menyimpang sebagai suatu solusi, sebagai solusi dari umat ini, insya Allah adalah jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW, yang telah berhasil menyatukan hati umat ini di atas ajaran Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil kita akan mengatakan yang berada di jalur utama itu yang salah, karena memang hari ini umat di saat semuanya mengadu, semuanya merasa prihatin, semuanya merasa bersedih, kita semuanya ingin bersatu, semuanya tanpa kecuali ingin bersatu. Kita sedih melihat umat yang terpecah belah. Negeri yang negara Kesatuan Republik Indonesia, umat Islam terbesar di dunia, tetapi mereka umat Islam boleh dikatakan dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena umat ini mau diadu domba. Nah, kita ingin bersatu, lalu umat ini ingin bersatu dengan caranya masing-masing. Kebanyakan ingin dengan cara masing-masing. Lupa mereka bahwa Nabi sudah pesankan cara menyatukan itu adalah kembali kepada beliau, ajaran Nabi SAW. Allah SWT juga memesankan bahwa cara menyatukannya kembali adalah kembali kepada Allah dan Rasul SAW. Oleh itu hari ini kita melihat semua dai, semua ulama ingin bersatu, umat ini bersatu, dan kita juga termasuk. Cuman jalan menyatukan ini terjadi lagi ikhtilaf.
secara garis besar. Ada yang ingin menyatukan umat dengan segala bentuk perbedaan-perbedaannya. Nah Islam Syiah, nah Islam Qadariyah, nah Islam Jabriyah, nah Islam Khawarij, nah Islam Hizbiyah, Islam semuanya, nah Islam Salafiyah, Islam Wahabiyah dan sebagainya, satukan dengan segala perbedaan tersebut. Sehingga lahir kaidah nata'awun fi ma ittafaqna alaih, kita bekerja sama pada sesuatu yang kita bersepakat di dalamnya. Wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fi ma nakhtalifu fihi, lalu masing-masing memberikan uzur pada sesuatu yang kita ikhtilaf di dalamnya. Ternyata kaum muslimin tidak bisa. Buktinya kebanyakan dari kita menolak itu, berbeda dengan saudara kita. Kita yang berkuar-kuar tidak boleh menyalahkan, tapi lebih sering terlibat menyalahkan yang tidak sepaham dengan kita. Tidak boleh berpendapat secara a priori bahwa kita yang benar. Ketika pendapatnya disalahkan, marah luar biasa. Termasuk orang-orang liberal misalnya mengatakan tidak ada kebenaran mutlak, tapi dia ingin memaksakan kehendak dan kebenaran yang lahir dari dirinya. Allahul musta'an. Ini menentang fitrah. Fitrah yang benar adalah yang salah itu disalahkan, yang benar itu ditegakkan. Bukan tidak boleh menyalahkan yang salah. Itu melawan fitrah dan tidak akademis dan tidak logis. Semua orang pasti terlibat menyalahkan. Cuman menyalahkan dengan dalil, dengan menyalahkan dengan hawa beda. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah, ada yang ingin menyatukan umat ini dengan segala perbedaannya, dan ini tidak akan pernah berhasil karena meninggalkan pesan Allah, wasiat Allah, meninggalkan wasiat Rasulullah SAW dan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, bahwa mengembalikan umat itu bukan dengan ini. Di antara mereka ada pula yang ingin mengatakan aliran dia sendiri yang benar, yang lain salah semua. Ini juga tidak benar. Seperti orang Syiah mengatakan selain Syiah salah, orang Khawarij mengatakan selain Khawarij salah, dan orang Hizbi mengatakan dia Hizbinya benar, yang lain salah. Nah Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah ini. Kita tidak menyatukan umat dengan segala kesalahannya, tidak. Kembalikan ke rel yang benar. Kalau kita lihat para polisi lalu lintas mengurai kemacetan, mereka akan mengembalikan ke jalur utama. Kalau tidak selesai, walaupun akan ada di awal-awalnya untuk memberikan laluan bagi yang tidak legal tadi, tapi akhirnya yang tidak legal di stop, lalu yang legal diberikan jalan. Itulah yang benar. Walaupun nanti klakson, debat akan banyak di kalangan orang pelanggar tersebut, karena yang suka melanggar itu yang selalu suka berdebat dan mereka tidak punya bukti. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu membalikan ke sunnah, mengumpulkan umat di atas kebenaran yang telah ada di zaman Nabi SAW. Nah ini yang kita usahakan. Berhasil tidak, Allah yang menentukan, karena para Nabi dan Rasul tidak dituntut untuk berhasil menurut mata manusia, tapi berhasil menurut mata Allah SWT dan pandangan Allah, yaitu menyerukan kebenaran dengan dalilnya, menyatukan umat, menyatukan dengan mengembalikan kepada sunnah Nabi-Nya SAW. Soal diterima atau tidak, Allah yang Maha Kuasa menggerakkan hati. May yahdillah fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Siapa yang Allah beri hidayah, tak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang Allah biarkan sesat dengan hikmahnya, maka tidak akan dapat satu orang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Tentu saja kita berdoa mudah-mudahan umat ini semakin dewasa, semakin menghargai Nabi-Nya SAW, menghargai wasiat Allah dan perintah Nabi SAW, dan tidak mengikuti apa yang telah dilakukan umat-umat sebelum kita, karena itu puncak kesesatan utama adalah mengikuti apa saja yang ada di agama lain, kemudian kita adopsi secara tidak kita sadari, secara tidak sadari masuk ke dalam pemikiran kita, walaupun kadang-kadang tidak kita akui secara lisan, tetapi secara tindakan kita sebenarnya mencontoh umat-umat sebelum kita. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mudah-mudahan pada saat yang akan datang mungkin akan kita lebih perluaskan. Sampai di sini kesempatan kita pada pagi ini, semoga bermanfaat dan dijauhkan dari segala hal yang membuat kita salah dan sesat. Terima kasih atas perhatian.
dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya serahkan kembali kepada saudara Goreng waktu atau menutup kegiatan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk tema kita atau pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas terkait beberapa momen besar nanti yang insya Allah bakal akan terjadi di akhir-akhir bulan ini mengenai Natal dan juga Tahun Baru. Seperti biasa, jika antum ada pertanyaan mengenai soal atau pembahasan yang sudah kita bahas, silahkan ke 0812 73 33 55 31. Masih ada waktu untuk bersoal jawab dengan Ustadz, dan kita coba jawab pertanyaan yang sudah masuk Ustadz di 0812 73 33 55 31. Untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, menarik dengan tema pagi ini mengenai jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Bagaimana menjawab secara gampang, secara masuk akal kepada saudara kita yang beralasan kita tidak ikut merayakan Natal ataupun Tahun Baru. Kita cuman bertoleransi untuk mengucapkannya kepada saudara kita sebangsa setanah air. Bukankah itu hanya sekedar ucapan saja Ustadz? Adakah hal yang bisa kita pahamkan kepada saudara tersebut untuk bisa masuk akal menjawab bahwa itu tidak boleh atau dilarang dalam agama kita? Nah Ustaz. Pertama, agama ini bukan hanya logika, tapi seluruh yang dalam agama ini masuk logika. Tapi kalau memang mintanya jawaban secara akal, secara logis, kita katakan kalau ucapan Natal itu hanya sekedar ucapan yang tidak kita yakini, ya silahkan mereka juga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu hanya sekedar ucapan. Sebagaimana banyak umat Islam hari ini yang mengucapkan hanya ucapan, tidak melaksanakannya. Banyak orang-orang munafikin mengucapkannya, tidak melaksanakannya. Silakan ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kalau dia tidak mau, tentu kita tidak mau mengucapkan. Karena apa? Mengucapkan selamat pada sesuatu yang kita yakin kebatilannya, yakin ketidakbenarannya, berarti mendukung kebatilan kita, mendukung ketidakbenaran. Ada orang korupsi sekarang, yakin bahwa dia korupsi, lalu kita selamat Pak ya atas korupsinya. Mungkin. Ini mohon maaf, orang korupsi masih ada kesempatan diampuni dia. Tapi orang tersesat dalam akidah, tidak ada kesempatan diampuni Allah SWT. Mengucapkan selamat kepada orang yang berzina, Masya Allah, selamat Pak, Bapak sudah berzina dengan 1000 orang wanita. Boleh? Ya tidak boleh. Padahal itu lebih ringan daripada melakukan kesyirikan, melakukan kebatilan dalam agama. Allah musta'an. Oleh sebab itu mengucapkan selamat dalam kebatilan adalah sama dengan ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, ini selamat, apalagi kalau punya andil pula untuk menghidupkannya. Apalagi punya andil dalam menghidupkannya. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban juga nasihat serta penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dijawab secara gamblang kepada saudara yang masih kekeh untuk bertoleransi dengan mengucapkan selamat Natal atau perayaan-perayaan lainnya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, beberapa waktu yang lalu ada viral di media sosial, khususnya di aplikasi untuk Android. Ada satu aplikasi yang bernama When Will I Die atau Kapan Saya Mati atau Meninggal. Ini berupa aplikasi yang dimasukkan secara data-data pribadi oleh pengguna. Itu bisa ketahuan Ustaz, kapan dia meninggal, di mana, dan seperti apa nanti meninggalnya. Apakah ini dibolehkan Ustaz? Karena banyak yang berubah setelah mengetahui kapan dia meninggal. Bahkan ada yang mendadak soleh Ustaz. Ada juga yang kesel karena ternyata waktu meninggalnya dekat. Kesel karena tidak jadi meninggal. Nah Ustaz, ini seperti Ikhwani fillah, Allah musta'an. Memang di zaman kita zaman fitnah. Nah, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Allah tegaskan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak tahu di mana dia meninggal. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Ya kita lebih yakin, lebih diiman kaum muslimin dan muslimat. Sama dengan kita ketika dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah SAW mendatangi dukun. Dukun kadang-kadang benar dia dalam mengatakan barang kita hilang.
barang kita hilang, lalu ditemukan melalui dukun tersebut, lalu kita katakan boleh mereka dukun, ya, boleh kita ke dukun atau tukang sihir bisa membuat sesuatu yang mendatangkan sesuatu yang kita inginkan. Apakah boleh dengan tukang sihir? Atau misalnya dengan berjudi kita punya hidup layak, tidak mengemis di jalan, mengemis kan dilarang. Kalau itu saya berjudi, mudah-mudahan menang, atau riba dan sebagainya, enggak. Maka terlarang kita untuk mengikuti aplikasi ini. Dan itu semuanya ada ilmu-ilmu cocoklogi. Seperti berapa kali orang sudah meramalkan terjadi kiamat, terjadi begini-begini. Ya, seperti pada 15 Ramadan, Jumat Ramadan kemarin akan terjadi kiamat, akan lahir Dukhan dan sebagainya. Cuman sayang, walaupun sudah jelas dusta, jelas tidak benar, tapi masih banyak yang percaya, masih banyak juga yang kagum, masih juga banyak yang ngundang dan sebagainya. Ya, tapi alhamdulillah orang-orang beriman dah nyaman. Nah, sebagaimana antum mengakui sekarang, misal beriman pada Al-Quran dan Hadis, Allah di langit, Allah turun ke langit pertama, tidak terpengaruh dengan bumi bundar dan sebagainya. Kalau seandainya Allah turun membutuhkan berpindah-pindah, ini semuanya adalah pikiran-pikiran manusia, ya, pikiran-pikiran manusia yang tidak berdasar ilmu, hanya kira-kira dan rasa-rasa. Seandainya pun benar nanti ini seperti yang dikatakan aplikasi itu tahu dia mati, walaupun misalnya seperti yang dikatakan pertanyaan bahwa dia itu berubah langsung jadi saleh. Soleh itu tidak bisa berubah seperti drastis seperti itu. Ini bukan tip ini, bukan. Kalau begitu kaum muslimin dan muslimat di rumah, walaupun tidak mustahil seseorang Allah solehkan dalam satu malam dengan suatu dengan suatu peringatan, tapi antum tidak bisa soleh dengan Al-Quran, tidak bisa soleh dengan hadis, tiba-tiba soleh dengan aplikasi. Antum robot kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Walaupun saya tidak pungkiri kalau ada orang yang soleh setelah itu, tapi karena akan mati itu karena Allah SWT, juga perlu kita benahi lagi niat kita. Ya, mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang yang beriman, yang tidak terpengaruh dengan apa-apa yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apalagi ini wallahu ta'ala zahirnya mudah-mudahan saya tidak salah, ya, bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis. Ini bisa-bisa nanti kita membuatkan kita mendustakan Al-Quran dan hadis. Maka jauhi ini, jangan-jangan ini menwaswis syaitan. Wallahu ta'ala. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya. Kepertanyaan lagi Ustaz dari Abu Akbar di Pangestu Pekanbaru. Dengan alasan menghindari perayaan Tahun Baru Masehi, banyak umat Islam itu mengadakan pengajian malam Tahun Baru Masehi. Apakah ini dibenarkan oleh syariat agama Islam dan apakah ada dalilnya Ustaz? Jazakallah khairan. Baik, barakallahu fikum. Pengajian kalau maksudnya menghidupkan tahun baru, enggak. Tapi kalau pengajian memang munasabah kita ngaji sepanjang tahun, pas ada jadwal tanggal itu juga tidak dilarang. Tergantung dari apa tadi, apa tujuan kita mengaji itu. Karena untuk menghidupkan, walaupun alasan untuk menandingi orang, tidak boleh. Tapi kalau memang ada munasabah kita, waktu yang kita miliki hari itu juga tidak dilarang, silakan ngaji. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Tapi kalau dia takutkan tasyabbuh, misalnya ditakutkan tasyabbuh dengan orang-orang yang merayakan, ya kalau ditinggalkan mungkin lebih warah. Wallahu ta'ala. Nah, tapi Ustaz, satu pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang mengatakan para penceramah juga bahwa Nabi Isa bukan lahir di tanggal 25 Desember karena kepastian itu belum ada dan riwayat yang sahih juga belum ada. Apakah ini benar Ustaz? Mohon penjelasan. Nah, wallahu ta'ala alam. Dan itu benar menurut versi Al-Quranul Karim. Disebutkan kepada Bunda Maryam alaihissalam, wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyah, ya, maka goyangkanlah pokok korma itu, nanti Allah akan jatuhkan setelah dia melahirkan Nabi SAW buah-buah korma yang masih segar. Subhanallah, ini juga mukjizat, karamah yang diberikan Allah. Menggoyang pohon korma itu bukan mudah bagi orang baru melahirkan. Kemudian tahulah kita yang namanya rutab itu susah jatuhnya, tapi kan perintah dari Allah.
Kalau Maryam misalnya dia paham kurma itu ya tidak mudah jatuhnya, ibarat buah mangga yang belum matang. Ya kalau bahasa kampung saya baru-baru mencimpu kan, itu masih kuat itu lekat tangkainya. Kadang-kadang dilempari dengan batu, lempari dengan kayu juga nggak jatuh. Kurma juga seperti itu. Cuman dia jalankan perintah Allah. Kamu harus berusaha, walaupun dalam keadaan lemah harus berusaha. Makanya huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyah. Nanti akan berjatuhan buah-buah rutab yang segar untuk dijadikan makanan. Wallahu ta'ala alam. Dan dalam sejarahnya buah kurma itu baru matang di musim panas. Di musim panas sekitar bulan Juni, Juli dan Agustus. Itu musim banyak rutab. Adapun Desember ya, dimulai dari September, Oktober, November, Desember itu sampai Februari itu adalah musim dingin, dan kurma tidak ada matang di musim dingin. Ada kurma yang matang di musim dingin. Ini dari sisi historinya, dari sejarah alamnya, tidak ada kurma yang matang di musim dingin. Dia matangnya di musim panas. Oleh sebab itu ini kenyataannya Allah. Yang kedua, tahun Masehi itu baru dihitung setelah lama Nabi Isa wafat. Setelah nama Nabi Isa wafat di masa Kaisar, saya lupa namanya, Aquarius atau yang lainnya, Aquarius 2, dan itu ratusan tahun setelah Nabi Isa wafat. Yang ketiga, tidak ada bukti konkret dalam sejarah agama Kristen bahwasanya Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Wallahu ta'ala. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, dan mudah-mudahan juga bisa dipahami oleh antum yang bertanya di kesempatan hari ini. Jazakumullah khairan juga untuk antum yang sudah bertanya, untuk berpartisipasi di 081273335531. Mudah-mudahan pembahasan singkat ini bisa bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat semuanya. Apa untuk semua salah kata kita bicara, jazakallah khairan untuk perhatian semuanya. Tetap setia di 91,1 FM Radio Robani, merajut ilmu dan peradaban. Kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.